Kita akan membaca bersama-sama. Yohanes pasal 13 ayat ke-32 dan selanjutnya. Semua membaca dari 32. Semua membaca. Bagian ini muncul di dalam satu malam sebelum Yesus dibunuh di atas kayu salib. Dan Yesus Kristus berkata kepada murid yang sisa, yaitu sesudah Yudas keluar, berkata kepada mereka. Dan bagian ini temanya adalah satu perintah yang baru. The new commandment. Perintah yang baru berarti berlain dengan semua perintah di dalam perjanjian lama. Yesus berkata, tidak lama lagi engkau beserta dengan aku. Berarti memang tidak lama kemudian dia sudah akan dibunuh, dimatikan dan dibuang dari dunia ini. Murid-murid Yesus hanya bisa menikmati sekejap mata berapa puluh jam saja. Sesudah itu sudah tidak bisa melihat Yesus Kristus lagi. Karena dia akan dipaku di atas salib. Dan dia akan selesai tugas hidup di tengah dunia ini. Dan memberikan pengajaran yang penting dari surga kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, seperti apa yang aku katakan kepada orang Yahudi. Tempat yang aku pergi, engkau tidak bisa sampai. Ini berapa kali dia berkata kepada orang Yahudi, berkata kepada Rasul, sekarang kembali berkata kepada Yahudi. Apakah maksudnya yang dia pergi mereka tidak bisa sampai? Kepada murid-murid Yesus Kristus mengatakan kalimat seperti ini. Tetapi ada satu kali ditambah dengan satu kalimat. Tidak lama kemudian engkau akan menyusul. Engkau boleh pergi. Yahudi tidak mungkin pernah pergi. Tapi murid-murid Yesus yang pernah diundang, yang pernah dipanggil khusus di dalam pilihan, dia berjanji kepada mereka, mereka tidak akan pergi, tetapi tidak lama kemudian engkau juga akan pergi. Setelah itu engkau beserta dengan saya akan mengalahkan kuasa dosa dari dunia fana ini, dan kita akan menuju kepada satu dunia yang tidak pernah berhenti berada. Itu sebab dia berkata di sini sekali lagi, berarti I am going back to my Father. I will return to my heavenly home. Aku sekarang menyertai kamu. Kamu harus menghargai kesempatan-kesempatan di mana aku berada. Dan ajaran-ajaranku harus engkau betul-betul memberikan sesuatu hati yang mau menerimanya, mau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, lalu Yesus setelah itu mengatakan, sekarang aku memberikan satu perintah yang baru kepada engkau. Jadi engkau harus berkasihan-kasihan satu dengan yang lain. Karena dengan berbuat demikian, orang-orang di luar mengetahui kamu adalah murid-muridku. Nah saudara-saudara, mari kita menguraikan kalimat-kalimat ini. I'm giving you a new commandment. You should love one another. Engkau harus mencintai satu dengan yang lain. Dari setiap pihak menjadi inisiator menuju kepada orang yang dikasihi sesuai perintah yang baru ini. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah benar ini adalah satu perintah yang baru? Apakah di dalam perjanjian lama tidak pernah orang mendengar harus mengasihi satu dengan lain? Adakah cinta kepada sesama yang pernah ditulis di dalam perjanjian lama? Ada tidak? Ada tidak? Jawab. Saudara jawab semua. Kenapa tidak berani jawab? Ada tidak di dalam perjanjian lama, kasihilah orang lain seperti kasihlah dirimu sendiri? Ada tidak?
Saudara-saudara, jikalau kalimat seperti ini di dalam perjanjian lama, khususnya 10 hukum, itu makna sesungguhnya menyimpulkan kedua aspek yang kita harus lakukan sebagai obligasi kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sudah terkandung arti mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau itu sudah ada, mengapa di sini katakan ini perintah yang baru? Saudara-saudara, mungkinlah Yesus meleset dalam pembicaraan, mungkinlah Yesus bohong karena kurang jujur, mungkin Yesus kata satu kalimat yang tidak mungkin pernah dilakukan oleh manusia. Ini semua potensi, semua kemungkinan dibatalkan. Tak mungkin Tuhan Yesus kata salah. Tak mungkin Tuhan Yesus salah paham dengan istilah-istilah perintah yang diberikan oleh manusia. Kalau demikian, apa artinya saya memberikan kamu satu perintah yang baru? Perintah ini baru karena ini berbeda dengan perintah yang mirip yang pernah diucapkan di dalam perjanjian lama. You love another, love other people, just love you yourself. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ini kalimat sama cintailah sesamamu, lalu berhenti di situ, berbeda. Di dalam kitab suci perjanjian baru mengatakan ini perjanjian, ini adalah satu perintah yang baru. Karena ini jadikan manusia menjadi satu inisiator di dalam kasih. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama itu dihasilkan oleh diri sendiri, seperti diri sendiri bisa mencintai sesama. Tapi di sini Yesus Kristus mengatakan sebelum seolah-olah perintah yang sama dengan perjanjian lama, ada satu kalimat dasar yang tidak ada di perjanjian lama, yaitu sebagaimana aku mengasihi engkau, engkau harus mengasihi satu dengan lain. Mari kita membaca 13 ayat pasal 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Sampai di sini. Sebagaimana aku mengasihi kamu, engkau harus juga mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kamu. Dan di sini ada satu hal yang mutual, di dalam perjanjian lama tidak ada. Di sini ada satu contoh di mana di dalam perjanjian lama tidak ada. Dan kedua unsur ini yang mengakibatkan perintah ini disebut perintah yang baru. Pertama kita melihat unsur Yesus yang memulai cinta, dan mulai cinta itu mendorong kepada orang yang dicintai Yesus mengakibatkan semacam hidup yang tidak berkompromi, tetapi hidup yang sesuai dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Sebagaimana aku mengasihi kamu, ini basis, maka engkau harus mengasihi yang lain. Di dalam perjanjian lama tidak ada urutan seperti ini. Karena yang dituntut kasih kepada orang lain seperti mengasihi diri sendiri adalah daripada engkau sendiri sudah pernah mengasihi Allah, nah engkau bisa mengasihi manusia. Anggapnya kita semua mempunyai kebolehan, kita semua mampu melakukan. Saudara-saudara, sebenarnya manusia berdasarkan hidup diri yang sudah nyeleweng di dalam dosa perlu ditebus. Mungkin tidak mengasihi Allah kita. Bisa tak? Manusia mungkin mengasihi Allah tak? Bisa dengan catatan, aku anggap, aku nilai bahwa aku sudah mengasihi Allah. Those who love God, they always estimate themselves that they are the initiator to love God. Tetapi di sini cinta itu diambil contoh dari mana? Tidak ada. Karena manusia mencinta Allah, itu manusia mencinta Allah. Manusia bisa mencinta Allah, pikirnya manusia bisa cinta Allah.
Tetapi sesudah itu mencintai sesama, manusia menjadi inisiator lagi. Manusia mencintai manusia, manusia mencintai tetangga. Dua perintah itu tidak ada contoh dari vertikal sehingga meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Maka Yesus berkata di sini, aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Maksudnya, sebagaimana aku mencintai kamu, engkau harus mencintai orang lain. Nah, sebagainya aku mencintai kamu, apa hubungan dengan kamu mencintai orang lain? Coba pikirkan apa hubungannya. Sebagaimana aku mencintai kamu, sebagaimana aku mencintai kamu. Kamu harus mempunyai patokan ini sebagaimana aku mencintai kamu. Lalu kamu pakai cinta itu untuk orang lain yang akan menimbulkan cinta yang balas dari dia kepada engkau sendiri. Nah, ini tidak di perjanjian. Jadi poin yang paling penting adalah Christ is our example. Christ is our original image. Original image and likeness of the victorious life to conquer all kind of sins started from the Son of God, Jesus Christ. Selain engkau menemukan hidup yang paling suci, paling adil, yang paling baik, paling murah daripada Yesus Kristus sendiri sebagai teladan, tidak ada kemungkinan engkau memperbaiki hidupmu. Saudara-saudara, kita kalau berbuat segala sesuatu yang ada baiknya, langsung kita ingat dan kita hitung jasa kita. You see, that's my good work. You see, that's my effort. So from me myself, I try to do and I did it. So semua yang baik yang keluar dari saya mau ambil kredit, saya mau ambil jasa, saya mau memuliakan Tuhan. Ini semua berdasarkan dari saya. Bukankah Allah yang memberitakan engkau? Betul, Allah memberitakan engkau, tapi aku bisa menjalankan perintah itu berdasarkan kekuatan aku sendiri. Saudara-saudara, saudara menganggap dirimu cukup baik. Yesus di sini telah mengurung sehingga engkau tak mungkin lepas, sudah berada di jalannya. Sebagaimana aku mengasihi engkau, engkau harus satu dengan yang lain, saling mengasihi. Kalimat ini menolak kemungkinan manusia menjadi inisiator asli. Manusia menjadi pelaksana kasih yang asli, yang tanpa pertolongan dari orang lain, tanpa anugerah dari atas, tanpa teladan dari siapapun, dengan sendirinya bisa menjadi inisiator lalu mencintai orang lain. Bagi Tuhan, it is ridiculous. It is impossible. Maka rahasia dari perintah ini adalah Christ, before His commandment to us to love one another, He set the example before us. First, Dia sendiri datang ke dunia. Dia sendiri telah menetapkan satu example. Apa itu bahasa Indonesia? Contoh. Sehingga kita hanya meneladani Dia. Saudara-saudara, cinta kasih sebenarnya tidak mungkin berinisiator dari diri manusia sendiri. Cinta kasih hanya mungkin dari para inisiator yang asli. Dan tulisnya adalah inisiator yang huruf besar. Siapakah inisiator kasih itu? Allah. Dan Dia berkata, sebagaimana aku mencintai kamu, salinglah engkau mencintai satu dan lain. Dengan demikian, pada saat kita mau melakukan cinta kasih, kita mesti mempunyai kemampuan, mempunyai pengertian, mempunyai keadaan yang cukup untuk mengasihi orang lain. Dan kemungkinan dan keadaan di dalam diri kita sebenarnya berapa besar? Sebenarnya berapa banyak mengisi sehingga boleh mengalir keluar. Di dalam kitab suci menolak itu. Langsung mengatakan tidak mungkin. Di dalam kisah Roma pasal 7 terdapat satu kalimat yang sangat berkait dengan ayat ini, yaitu within myself I have no good. Semua within myself I have no good. Within my flesh there's nothing good, because we have been sold under sin. Kita sudah dijual di bawah kuasa dosa.
Sehingga kita sekarang tidak milik sendiri. Orang yang dikuasai oleh dosa, dimiliki oleh kuasa dosa, dimiliki oleh setan, dan dari dia tidak mungkin menghasilkan kebenaran apapun lagi. Itulah sebab when you say God is good, God is merciful, God is beautiful, God is graceful, God is holiness, God is righteousness. Ini semua membuktikan itulah dia satu-satunya subjektivitas dari cinta kasih. Dia satu-satunya subjektivitas daripada kemurahan. Dia satu-satunya yang menyatakan kebenaran, melaksanakan keadilan. Dan dia satu-satunya yang hidup dengan kesucian yang mutlak, yang tidak mungkin dicemari oleh siapapun. Saudara-saudara, kalau demikian Allah yang adalah kasih, adalah kebenaran, adalah keadilan, adalah segala sesuatu yang terbaik di dalam sejarah, itu berada di diri Allah. God is a person. God is itself of the truth in person. Karena dia bukan saja adalah kebenaran, dia adalah yang mempunyai kebenaran dan mempunyai perasaan karena dia mempunyai pribadi. Saudara-saudara, itu sebab kalau orang yang suci, sudah suci dikirim ke dunia untuk membuat beres orang yang tidak suci. Sebelum orang yang disuci yang tidak beres dibereskan, dia sendiri sudah tidak beres. Karena apa? Dia mulai menikmati diri, menikmati saya begitu hidup suci. Berpantasan Tuhan suruh saya karena orang ini yang tidak suci. Saya harus menolong dia, saya harus memperbuatkan sesuatu, merombak dia punya hidup, bawa dia kembali kepada Tuhan. Waktu berusaha membawa orang lain kembali kepada Tuhan dengan asumsi mereka itu rusak, maka perlu kembali. Engkau sudah melihat kuasa dosa merusak manusia. Saudara-saudara, manusia yang tadinya dicipta di dalam peta dan terang Allah, manusia yang dari permulaan dicipta di dalam Taman Eden, Tuhan menciptakannya. Di situ manusia seharusnya lurus, suci, benar, persis seperti Tuhan Allah. Sifat daripada ilahi yang tiga macam itu akhirnya muncul di dalam surat Roma pasal 7 mengenai tiga sifat. Kenapa Allah berikan Taurat? Allah memberikan Taurat supaya manusia hidup suci dengan pengetahuan yang panggil kita adalah Allah yang suci. Lalu Taurat diberikan untuk menyatakan kemurahan Allah sehingga kita memandang kepada Dia, karena kita tahu kita lemah. Kalau tidak ada kelemah lembutan daripada Tuhan, kemurahan menanti kita bertobat, kita tak mungkin kembali. Itu sebab daripada sifat ilahi yang kekal dan sifat ilahi yang relatif dengan manusia, hal-hal mengenai kasih, adil, kebajikan dan kesucian dan sebagainya bersangkut paut dengan diri kita. Dia itu sendiri mewujudkan di dalam seorang yang beroknum menjadi Yesus Kristus yang dilahirkan. So when Jesus came to the world, He Himself manifest the nature of God and the light of man. Dia sendiri untuk menyatakan kekuasaan dari Allah yang memerangkul manusia. Maka Yesus berdiri di tengah-tengah Allah yang hidup, manusia yang mati. Semua Allah yang hidup, manusia yang mati. Allah yang suci dan manusia berdosa. Semua Allah yang suci dan manusia berdoa. Allah yang penuh kasih dan manusia yang penuh kebencian yang harus diadili pada akhir kiamat. Di tengah perbedaan yang besar ini, langit, bumi, roh, materi, kekekalan sementara itu terjadi. Materi yang hidup di dalam dunia sementara saja. Kau hidup berapa puluh tahun, mati. Tulangmu akan menjadi tulangnya orang mati yang terkubur, menakutkan. Segala organmu akan rusak. Segala kulit dan daging akan digigit oleh semua macam serangga. Setelah di kuburan, tidak usah tunggu berapa lama. 2 tahun kemudian engkau sudah menyatakan diri seperti seorang tengkorak setan yang menakutkan. Itulah manusia. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Allah menyatakan kemurahan, keadilan, kesucian dan cinta kasih di dalam perjanjian baru, Dia menyatakan bukan melalui kitab suci. Meskipun kitab suci disebut wahyu khusus, tetapi yang lebih khusus lagi, Tuhan mewahyukan kesucian, cinta kasih, keadilan Yesus Kristus melalui siapa?
melalui malaikat. Malaikat turun memberikan Taurat kepada Musa. Melalui Musa, Taurat itu diberikan kepada Israel. Siapa Musa? Siapakah yang menurunkan peraturan supaya orang Israel melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah? Musa sama sekali tidak layak. Karena apa? Karena dia sendiri ada orang berdosa. Orang berdosa diutus Tuhan pergi mengajar orang berdosa. Yang berdosa lebih banyak. Mengatakan ini dosa lebih sedikit. Coba pakai sedikit penyelewengan. Kalimat membuat dia malu. Engkau kira engkau lebih baik? Engkau mengajar kami? Engkau kira kau tidak berdosa? Musa, engkau sama dengan kami. Maka Musa mengumpulkan mereka, mengutus 12 pengintai pergi ke tanah Riyad. Akhirnya tanah perjanjian. Sisa 2 orang yang bisa masuk. Yang 10 tetap gagal. Tidak bisa. Saudara-saudara. Dan orang-orang yang mengumumkan engkau boleh masuk kerajaan Tuhan. Itu 2 yang sisa. Yosua sama Kaleb. Ini tercantum di dalam perjanjian lama. Pada generasi pertama sudah mati hampir habis semua. Generasi kedua yang dilahir di padang belantara. Mereka tidak tahu, tidak pernah mengalami apa itu. Hidup di istana, hidup tertawan, hidup ditertawakan oleh orang kafir. Mestinya kita beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak tahu. Sehingga di tengah-tengah zaman seperti itu, orang yang berada di dalam cinta kasih Tuhan, mereka mengalami. Nah saudara-saudara, waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia mau memberitahu kepada kita berapa besarnya wujud semua sifat ilahi yang begitu tinggi mutu, yang begitu hebat menjadi contoh bagi kita. Tetapi terakhir, teladan dan contoh yang sungguh-sungguh datang di dunia, siapa? Yesus Kristus. Lain. Yesus Kristus mewujudkan embodiment dan subjectivity of the true God himself. Di dalam diri Yesus Kristus itu tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada sesuatu perlu dikoreksi. Saudara-saudara, sekarang kalau koreksi lagu orang lain, seorang berani menulis lagu, engkau lihat ini dah cocok, ini dah cocok, ini cocok kalimatnya, dah cocok kalimat selanjutnya, ini cocok nadanya, dah cocok perubahan daripada moodnya. Lalu engkau mengkoreksi. Engkau waktu mengkoreksi satu karangan orang yang bikin musik, engkau study score, engkau menemukan the defect in the score, you menemukan the shortage of their writing semua. Tapi sesudah itu sudah selesai, engkau sudah menganalisa semua, menemukan kelemahan apa di dalam musik ini. Saudara mungkin tidak membuat musik sebagus seperti apa yang kau koreksi. Misalnya kau koreksi atau kau lihat Beethoven punya simfoni, engkau mungkin tidak bikin satu yang sama seperti itu. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kreativitas dan kematangan, kemahiran jiwa musik yang ada di Beethoven itu satu keutuhan. Tetapi kita tidak begitu. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia mau menyatakan apa? Dia menyatakan keseluruhan sifat ilahi yang tidak berkeping-keping, yang tidak ada yang kekurangan. Karena His God became man. When God became man, He brought down all the greatest, the deepest, the profoundest nature in God Himself to Himself as a living man. Sehingga Kristus membawa segala sifat atribut Allah yang paling dalam di dalam dunia ini oleh Dia sendiri mewakili. Dan Dia mengatakan satu kalimat ini yang kita bahas hari ini. Sebagaimana aku mengasihi engkau. Berapa derajat? Caranya berapa? Motivasinya bagaimana? Motivasinya semua ngerti. Engkau mengetahui kenapa saya begitu mencintai kamu. Engkau mengetahui aku sungguh-sungguh menyatakan cinta kepada kamu. Kalau engkau mengetahui, coba belajar mengasihi orang lain persis seperti kasih yang aku berikan kepada engkau. Jadi contoh menuntut orang yang harus turunkan.
Teladan yang sempurna menuntut murid-muridnya mengikuti. Saudara-saudara. Nah, engkau mengatakan, oke, saya mengikuti. Saya ikut Yesus Kristus. Waktu mau mengabar Injil, engkau lihat Yesus. Lihat lagi. Engkau melihat gapnya terlalu besar. Karena itu bukan ide menjadi satu fakta. Seperti biasa. Saya suka mempunyai pensil. Saya beli satu pensil. Saya jadikan fakta. Itu bukan demikian. Itu adalah mewujudkan sesuatu yang tidak terbatas. Semua yang kita ambil di dunia ini terbatas. Yesus melalui Allah yang tidak terbatas membakar dia, membuat dia penuh dengan cinta kasih, dan dengan cinta kasih itu dia menjadi contoh, menjadi teladan. Barang siapa yang menjadi murid Yesus, barang siapa mengikut Tuhan Yesus, mereka harus juga ikut pikul salib. Harus ikut mati dengan Kristus, ikut bangkit dengan Kristus, ikut memikul salib dengan Kristus, ikut memberi kontribusi ke dalam kerajaan Tuhan yang berada di dalam Kristus. Nah, inilah penting sekali. Saudara-saudara, sebagaimana aku mengasihi kamu, kasihilah kamu satu dengan lain. Ini sebut perintah yang baru, karena ini bukan langsung dituturkan oleh Tuhan Allah kepada manusia yang harus menanggung tanggung jawab. Engkau harus memberi perpuluhan, engkau harus berpuasa, engkau harus ikut kebaktian, engkau harus tuntut hidup yang suci, engkau harus mengabar Injil kepada orang lain, membuktikan engkau prihatin jiwa mereka. Lakukan semua ini, maka engkau menjadi murid aku. Yesus tidak katakan? Yesus mengatakan, sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi satu dengan lain. Persis seperti cintaku kepadamu. Cinta Yesus gampang gak? Cinta Yesus gampang gak? Tidak gampang. Cinta Yesus perlu latihan berapa puluh tahun. Perlu pelaksanaan berapa puluh bulan, berapa puluh hari, beribu-ribu hari. Setiap hari kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi utusan Tuhan. Kita menjadi yang merefleksikan Tuhan. Itu sebab perintah ini disebut perintah yang baru. Kedua, perintah ini disebut perintah yang baru karena dia mempercayakan kepada setiap pribadi, bukan kepada wakilnya. Oh, di Jakarta pusat siapa wakilnya? Ya Patong, no? Dan dia mesti pikul semua kesulitan gereja. Harus. Baru bisa menjadi pemimpin. Jadi di sini perlu ada orang yang berada di tengah-tengah manusia dan Tuhan Allah. Di tengah-tengah yang berdosa dan tidak berdosa. Di tengah-tengah yang bisa membunuh dan tidak membunuh. Di tengah-tengah orang yang melawan kebenaran dan kebenaran itu sendiri. Dan di mediator. Mediator datang dari mana? Dari surga. Dia dari surga, tempat rohani yang begitu kehormatan, menerima sembah sujud dari ribuan malaikat, dikosongkan dan dia turun ke dunia. Ini kasih. Love is to sacrifice ourselves. Bukan demand how should be the object be crucified, be cast out from the world, and then we try to respect him. Tidak. Saudara-saudara, mari kita menghargai mereka yang mempunyai contoh yang baik bagi kita. Dan di dalam mencapai contoh itu, dia sudah membayar harga yang besar untuk boleh menjadi teladan kita. Dan di situ kita dapat sumber yang baru. Manusia melalui Kristus dapat sumber yang baru. Karena apa? Karena Yesus Kristus anak Allah yang tidak terbatas. Dia tidak batas. Dia dari surga. Dia rela untuk mati bagi kita. Saudara-saudara, sebagaimana Kristus mengasihi kita, kita mengasihi satu lain. Sebagaimana Yohanes melayani, kita melayani Tuhan dengan sikap yang sama. Puji Tuhan. Sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Mari kita balikkannya. Kalau saya mencintai seseorang, cinta itu menjadi ukuran. Maka saya dengan cinta kepada kawanku yang begitu akrab, pakai cinta itu alihkan untuk mencintai Tuhan. Baik enggak? Saya mau tanya, lebih gampang mencintai Tuhan, yang lebih gampang mencintai manusia, yang mana? Saudara, di sini banyak orang Kristen kan?
Engkau mencintai mereka yang kelihatan sama mencintai Allah yang tidak kelihatan. Gampang mana? Hah? Gampang mencintai sesama manusia, ya kan? Ya, bisa kelihatan kok. Yang ditolong apa dia tahu, yang dirawat apa dia tahu, yang diberikan dia tahu. Dia mengertikan dia manusia. Dari mendapat bantuan, mendapat cinta kasih, mendapat dorongan, mendapatkan teladan untuk hidup itu dia cepat untuk mencintai manusia, yaitu balas dendamnya. Dia kasih telur ayam, kembalikan telur bebek cukup. Dia kalau kasih bom atom, you kasih bom hidrogen cukup. Itu namanya balas membalas. One another, engkau mencintai saya, aku mencintai engkau. Engkau memberi hormat kepada aku, memberi hormat kepadamu. Ini adalah sesuatu mutual benefit. Satu benefit yang berarti dua pihak berada, sama-sama berada. Tuhan Yesus berkata, sebagaimana aku mencintai engkau, engkau cintailah satu dengan lain daripada dirimu sendiri. Tapi biasanya kalau kita baca kitab suci, kira-kira sudah baca ini. Jikalau engkau mau mencintai aku bagaimana mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Lalu sudah baca stop, engkau tuntut orang lain. Sudah baca kan? Sudah belum? Hah? Ayo salib buatku. Engkau mati buat saya tuntut kamu. Kamu orang Kristen harus dengar firman Tuhan. Kamu orang Kristen harus mentaati. Di dalam mentaati firman Tuhan, kita sengaja jadi Kristen supaya tidak dirugikan. Di dalam rencana Tuhan, kita sering tidak jujur. Saudara-saudara, sebagaimana Kristus mati bagi kita, kita mesti belajar dia. Tapi kita tuntut orang lain mempunyai persyaratan seperti itu, seperti apa yang dibacakan di Alkitab, dan mereka tidak perlu menjadi satu inisiator kecil yang memirip Kristus, menteladani, mencontoh apa yang kerjakan Tuhan. Kita juga melakukan, tidak. Saudara-saudara sekalian, how I love you, you should love another. Lalu saya bilang, kalau cinta manusia susah, cinta Tuhan Allah lebih gampang. Sebab apa? Tuhan begitu baik kok. Tuhan sama saya baik. Melindungi, memberi kecukupan, memimpin, membimbing, menaungi, memperkuat saya, membuat saya kaya rohani karena janji dari Alkitab. God is so good. God do everything merciful to me. So to love God is very easy. To love man not easy. Kalau suruh kita cinta orang, apalagi yang mukanya selalu miring sama kita, kita susah mengasihi dia, susah mengutarakan cinta kepada dia. So engkau mengatakan, Tuhan, saya mau cintai kamu, dan saya sebelum cinta kamu cinta manusia. Kalau kita semua lebih cinta Tuhan, karena Tuhan gampang dicinta. Betul tidak betul, pikir dulu ya, dengar dulu. Kalau Tuhan semua mencintai manusia yang gampang dicinta, semua tidak gampang mencintai Tuhan yang di surga. Lalu sekarang saya tanya, kita pakai cinta kita kepada orang lain sebagai dasar untuk membenahi iman dan kelakuan kita hidup bersama di dunia dengan sikap yang sama mencintai kita, lalu emosi itu dialihkan membawa manusia juga dengan sama-sama kita sama mencintai Tuhan. Bagus tak? Bagus tak? Engkau kalau dengan cinta Tuhan tidak gampang, cinta manusia gampang. Saya tanya, kalau dengan cintamu kepada seseorang manusia, cinta seperti itu dipakai untuk mencinta Tuhan, bagus tak? Saudara tidak gampang jawab ya. Kalau you tidak mau jawab, saya akan jawab langsung terus terang saja. Manusia kalau pakai cinta kepada Tuhan, mencinta manusia, itu tidak bisa. Karena kita sendiri tidak tahu cinta itu apa. Kalau manusia memakai cinta Tuhan dan kita menjadi patokan untuk cinta orang lain, itu bisa. Karena Tuhan mempunyai cinta sendiri. Dan dia turun ke dunia untuk menyatakan cinta yang ada pada diri. Mestinya bagaimana? Mesti bagaimana berkorban. Mesti bagaimana mencari untung. Memprofit melalui dasar uang yang ada. Cintailah satu orang
dengan yang lain. Berarti sekarang the group which I've chosen is a group who you know how to take care one another. You know how to give your sacrifice one another. You know where your money will go to benefit or to edify others. Engkau harus jelas. Untuk orang-orang dapat berkat, kita punya dorongan. Contoh kita Kristus. Ya. Yesus bagaimana cinta kita. Cinta yang kita alami kita sudah tahu. Cinta seperti itu mari kita minta untuk mencintai orang lain. Beres. Nah ini adalah mencintai Tuhan dan mencintai manusia. Di dalam hal mencintai Tuhan caranya bagaimana? Belum dikatakan. Di dalam cinta manusia cara bagaimana? Sudah mengerti. Allah mencintai saya. Saya pakai cara yang saya sudah alami itu untuk membentuk bagaimana mencintai orang-orang yang belum Kristen. Yang belum pernah mengalami cinta Tuhan. Itu adalah urutan di sini. Tetapi sebaliknya. Kalau saya dengan cinta kepada manusia untuk mencinta kepada Tuhan, itu bahaya sekali. Karena apa? Saya membuat saudara jawab ya. Sekali lagi dengar baik-baik. Kalau saya pakai cinta saya kepada manusia, tadi katanya ini lebih gampang. Cinta kepada Allah lebih sulit kan? Cinta saya kepada manusia itu adalah keadaan derajat di dalam 60 sampai 80 ini. Bagus sekali. Lalu pakai cinta semacam ini untuk mencintai Tuhan Allah. Bagus tak? Jawab. Hah? Saudara hari ini ketakutannya. Semua tidak berani jawab. Saya kira itu jelek. Dan itu bahaya sekali. Kalau kita mencintai Tuhan dengan cinta kepada manusia. Untuk membalas anugerah cinta Tuhan. Bahaya. Mulai muncul di dalam gereja khususnya pimpinan yang mempunyai tanggapan demikian. Kenapa? Karena waktu engkau mencintai Tuhan dengan cara duniawi, maka meskipun Tuhan adalah objek yang paling besar sebagai relatif kasih kita, tapi kita tetap salah belakang. Sebab apa? Sebab yang di hadapan Tuhan yang diterima adalah ketaatan akan perintah yang sungguh-sungguh, bukan kelihatan lahiriah, keadaan yang mau bersaing dengan saudara-saudara untuk persembahan engkau masing-masing. Saudara-saudara, sebagaimana aku mencintai kamu, kamu cintailah saudara lain. Lalu tanya, kenapa engkau mencintai aku? Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai aku. Cinta yang kuterima dari Tuhan begitu agung, saya harus share kepada you. Nah ini benar. Jadi perjanjian lama manusia sendiri menjadi inisiator. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak boleh menjadi boleh. Manusia perjanjian baru mencintai orang lain. Tidak ada inisiator. Saya bukan inisiator. Saya tidak mengeluarkan kasih untuk mengasihi kamu. Sebagaimana Yesus mengasihi saya, yang saya alami dari Tuhan Yesus itu menjadi dasar untuk saya melihat engkau perlukan, engkau di luar keselamatan. Saya memberitakan kepadamu. Nah itu penting sekali. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian ayat-ayat di sini artinya jauh lebih dalam dari yang bisa. Ayat-ayat di sini timbulkan teolog-teolog yang besar yang predecessor daripada Westminster. Dan rektor mantan Westminster yaitu doktor yang sekarang di Columbia Bible Seminary. Samuel Logan dia mengetahui ayat seperti ini. Dari Allah bagaimana mencintai, baru aku mencintai kamu. Tapi saudara-saudara jangan lupa, bagaimanapun cinta yang dialami oleh manusia dari Tuhan ada batasnya. Lalu kita mengutarakan juga terikat oleh batasan itu. Nah ini kelemahannya. Sebagaimana aku mencintai engkau, engkau cintailah satu dan lain dengan cinta seperti aku mencintai kamu. Gampang tak? Tidak gampang. Untuk jalankan gampang tidak gampang. Yohanes sendiri yang mendengarkan perintah baru. The new commandment according to the Bible in Saint John. Tidak ada di Lukas. Tidak ada di Matius. Tidak ada di Yohanes. Karena mereka melihatnya yang dangkal-dangkal. Orang sekarang mengatakan praktis.
yang praktis saja. Yang perlu kita berjuang untuk otak, untuk memelihara iman orang Kristen yang tersemut di kitab suci. Itu begitu banyak doktrin yang ajaib-ajaib. Banyak ajaran yang begitu bermutu bertinggi. Itu setelah dipakai, ya paling banyak 1 bulan ya $200,000 itu biasa, tidak meningkat saya. Jadi banyak orang tidak menjalankan perintah ini. Saudara-saudara, tetapi Yesus Kristus mengatakan orang-orang di bawah milikku, di bawah nama milikku, mereka dipelihara oleh Tuhan. Artinya apa? Jika engkau mengaku di dalam diri Kristus segala sesuatu itu menjadi contoh teladan manusia yang tertinggi, maka Tuhan akan menyediakan sesuatu untuk engkau menjadi penginjil yang boleh berhasil seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan akan membangkitkan orang mengasihi sesama seperti tadi saya ambil contoh itu, berdiri dan sambung menyambung menjadi refleksi orang lain dan menjadi sesuatu yang boleh meneruskan iman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana aku mengasihi, kamu mengasihi juga. Karena aku mengasihi dengan kekal, berarti tidak boleh engkau mengasihi dengan sementara. Karena aku mengasihi dengan tulus sesuai rencana Allah, engkau tidak boleh mengasihi orang lain hanya mengasihi sebagian yang tidak hubungan dengan rencana Allah. Engkau mengasihi sebagaimana Kristus datang mengasihi kita, sifat Kristus, sifat moral, sifat kasih dari Kristus sekaligus masukkan hati kita untuk kita mempunyai kekuatan merubah orang lain. Jika engkau saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, maka setelah perintah ini datanglah satu janji. Maka apa? Jikalau engkau mengasihi sesamamu, mengasihi orang lain antara kamu dengan saling cinta kasih yang sungguh-sungguh, lalu janjinya keluar, maka aku akan menyertai engkau sampai kapan? Sampai besok pagi. Sampai kapan? Aduh, hari ini semua rendah hati sekali. Sampai kapan? Sampai dunia kiamat, sampai akhir zaman. Saudara-saudara, tidak pernah ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengandung Tuhan menyertai sampai akhir zaman kebergerejanya di sini. Lalu engkau akan menyempurnakan seluruh konsep ini di mana? Di Wahyu. Selama-lamanya. We are saved forever and ever. We are saved to be saved and to serve the Lord for 1,000 of years, 10,000 of years. Banyak orang kalau memuji Tuhan pakai ayat-ayat sedikit tidak cocok dengan sendiri, dirubah supaya cocok dengan dirimu, dengan rupamu. Saudara-saudara, kenapa mesti cocok diri saya? Apa yang dicantum di dalam kitab suci dan yang diterapkan di dalam hymns yang ditulis oleh musikus-musikus itu sudah agung sekali. Dan kita harus mengikuti apa yang Tuhan menjadi teladan. Saya teladanmu, silakan ikut. Silakan ikut. Silakan ikut. Lalu setiap orang itu sudah mendapat teladan dari Yesus Kristus, mereka mulai mutual one another, love in the blood and in the name of Jesus Christ. Di dalam nama Kristus kita saling mengasihi. Di dalam nama Kristus kita saling bersekutu. Dan dia menjelang terus cinta itu di dalam hati kita. Tak habis-habis dibagikan ke orang lain. Sampai satu hari hidup kita selesai. Nah, sampai hari itu hidupmu menjadi diselesaikan melalui kuasa apa? Nah, ini menjadi pertanyaan baru lagi. If you love me just like I love you, you should love one another. And make a sacrifice to deny yourself, to glorify God, memuliakan Tuhan Allah. Sudahkah hidup engkau memuliakan Allah? Sudahkah engkau bersekutu dengan orang-orang yang hampir sama dengan engkau orang Kristen? Saudara-saudara, saya Kristen. Di dalam hal-hal yang tidak terlalu penting, saya pentingkan itu adalah satu mandat budaya yang kita boleh kaitkan dengan agama lain, dengan itu orang beras atau itu darah yang lain. Itu karena saling mengasihi. Tetapi jangan lupa, di dalam hal ibadah kita boleh sembarang kompromi. Barang siapa mengasihi orang lain, barang siapa mempunyai mutual love in the fellowship seperti apa yang tutur sekarang, maka
Dengan demikian banyak orang di luar langsung mengetahui kamu milikku. Saudara-saudara, kita mesti pakai satu rencana, tulis milik Gereja Baptis Jalan apa ini? Queenstown. Ini loh. Saudara mau pakai itu? Hah? Mau pakai itu? Silakan pakai. Tapi kebanyakan orang Kristen tidak mau pakai. Pakai cas di mimbar, pakai cupin, pakai itu pakaian biasa di bawah, pakai pakaian santai di luar, jalan-jalan. Kita mau tanda, tetapi tanda satu-satunya yang mempersatukan Kristen, tanda satu-satunya mewakili semangat Tuhan dikenal oleh dunia. Tanda apa? Hah? Tanda salib. Tanda salib itu tanda satu-satunya. Oh, gua tahu. Pergi toko mas beli satu kalung salib, taruh di sini. Ini tanda salib. Yesus bilang tidak loh ya. Manusia mengenal engkau orang Kristen karena apa? Karena engkau saling mengasihi dan sama-sama berbakti kepadaku. Itu menjadi kelihatan. Who is a Christian? What is sign of Christian? Di mana tanda tangannya orang Kristen? Di mana membuktikan kita orang Kristen sejati? Kitab suci memberikan 3 tanda, di sini cuma 1. Nanti 2 kasih tahu yang lain. Jikalau kamu saling mengasihi satu dengan lain, orang-orang akan tahu kamu siapa? Pengikut aku. Kedua tempat yaitu di pasal 15 ayat yang ke-7. Kita membaca ini loncat 1 pasal ya. Pasal ke-15 ayat yang ke-8. Ayat pertama, akulah anggur yang benar dan Bapa akulah pengasuhnya semua. Akulah pondok anggur yang benar dan Bapa akulah pengasuhnya yang benar. I'm the true vine. My Father is the husbandman. Yang membesarkan aku Bapakku. Tapi dia membesarkan aku sebagai benih yang murni. Akulah anggur yang benar, the true wine. Akulah anggur yang benar. Bapakku siapanya? Yang membesarkan aku. Ya. Jadi Bapak membesarkan aku benih yang benar, the quality. Ayat ke-7, sekarang kita baca lagi. Pasal yang sama, ayat ke-7. Semua membaca bersama-sama. Semua, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah ini tanda kedua ya. Tanda ke-1 saling mengasihi. Tanda kedua berbuah. The people, the Christian who is bearing fruit is the manifestation that he is belonging to God. Engkau milih Tuhan dari mana tahu? Ada cinta kasih, bukan ada tanda salib. Engkau ikut Tuhan dari mana tahu? Karena di dalam hidup persekutuanmu engkau adalah orang berbuah. Berbuah banyak, makin banyak. Jikalau satu pohon masih berbuah, engkau tidak mungkin membuktikan pohon itu sudah mati. Karena dia masih berbuah. Betul tak? Jikalau satu pohon berbuah, engkau akan memberikan jenis pohon itu sesuai dengan buah itu buah apa. Kalau itu ada buah anggur, pohon itu pohon anggur. Kalau buah itu buah papaya, itu ada satu pohon papaya. Mungkinkah buah kokonat menghasilkan anggur? Tidak mungkin kan? Mungkinkah buah daripada anggur menghasilkan akan benda buah yang lain? Tidak mungkin. Dari buah atau pohon saja. Dan Yesus mengatakan 1, bagaimana orang tahu engkau muridku? Tadi dikatakan engkau saling mengasihi. Perintah baru. Bagaimana yang mengetahui kalau engkau muridku? Di dalam perintah yang lain, waktu engkau pergi mengabar Injil, berani memberitakan, orang lain lihat ini siapa kok begitu berani ya? Maka mereka kata, kalau begitu berani, pasti mereka milik Yesus Kristus. Dari mana? Dari kitab Rasul. Ketiga, kau tahu kita bisa menjadi murid Yesus karena buahnya banyak. Saudara-saudara,
Orang Kristen ada yang tidak pernah berbuat, tidak pernah kerja apa, tidak pernah ada khotbah, bahkan menginjil, tidak pernah bawa orang pulang ke Tuhan. Terus tidak begitu orang lihat, ya orang tidak ada berbuah, katanya ikuti Tuhan Yesus, saya tidak percaya. Tapi kalau engkau pertama buat lebat, kedua engkau sungguh-sungguh beritakan Injil, dan ketiga saling mengasihi. Di dalam 3 definisi ini orang-orang menjadi milik Tuhan. Tuhan memberkati kita. Perintah yang baru di sini tidak sulit dilakukan. Kalau engkau sungguh-sungguh sudah mempunyai hidup keselamatan dari Kristus juga, maka menjalankan perintah yang kedua tidak gampang. Perintah yang pertama itu apa? Pergi ke ujung bumi, jadikan segala bangsa muridku. Sudah menjadi muridku. Perintah yang kedua di sini tetapi menjadi perintah baru dibandingkan dengan yang lain yang sudah-sudah, yaitu kamu harus belajar saling mengasihi. Kalau engkau betul-betul saling mengasihi, inilah teladan membuktikan Tuhan menyertai kita. Kita saling mengasihi, inilah membuktikan kita jalankan teladan Tuhan, dan Tuhan akan berkenan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk merindukan, untuk membahas firman Tuhan kembali. Berilah kami perintah yang baru. Berilah kami sungguh-sungguh rendah hati melihat banyak tuturan Tuhan, pengajaran dari Tuhan yang membawa kami digugahkan imannya, dibenarkan imannya, dan hidup kami diperbarui oleh Tuhan. Dengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.